Sekarang kita lanjut lagi dengan pembelajaran tematik. Masih tetap tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 2. Pada pelajaran yang lalu, kita telah membahas tentang hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Dia juga merupakan ciptaan Tuhan. Berarti karena dia ciptaan Tuhan, kita juga harus berusaha untuk melestarikannya. Melestarikan hewan dan tumbuhan termasuk salah satu sikap atau bentuk penerapan sila dari Pancasila. Dan coba kalian lihat di layar. Di layar kalian lihat ada kalimat dan kemudian ada gambar lambang-lambang dari masing-masing sila dalam Pancasila. Sekarang kita lihat jawabannya. Pada kalimat pertama tertulis membantu teman saat jatuh dari sepeda. Lalu kalian harus cari kalau ini bunyi kalimatnya kira-kira cocok gambarnya pada salah satu sila dari Pancasila yang mana. Dan kita kasih panah. Berarti ini menjodohkan. Cari jodohnya. Jadi soal pertama, membantu teman saat jatuh dari sepeda itu berarti mengamalkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, rantai. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Ini sesuai dengan gambar padi dan kapas. Berarti mengamalkan sila kelima dari Pancasila. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Berarti ini yang menyangkut dengan musyawarah. Kalau menyangkut dengan musyawarah, berarti gambar yang cocok lambang sila dari Pancasila adalah kepala banteng. Sila keempat dari Pancasila. Nomor 4, menghormati teman saat beribadah. Ini menyangkut dengan ibadah, berarti pengamalan sila pertama, yaitu gambarnya bintang. Bangga saat mengenakan batik. Batik adalah kain asli dari Indonesia. Berarti kita bangga dengan bangsa kita sendiri. Berarti kita mengamalkan sila ketiga dari Pancasila, yaitu pohon beringin. Jadi kalian kasih panah ke gambar yang cocok. Sekarang Cice kasih tugas. Kalian salin ya. Lalu kasih panah nantinya ke gambar yang cocok. Di sini pada nomor 1 tertulis kita jangan hanya menuntut hak saja, tetapi laksanakan kewajiban. Berarti nanti kalian kasih panah cocok dengan gambar lambang sila yang mana. Yang kedua, melindungi dan merawat hewan dan tumbuhan. Cocok dengan lambang yang mana. Kasih panah. 3, bangga terhadap hewan asli Indonesia. Cari gambar mana yang cocok. Berikut, menerima hasil keputusan meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Cari jodohnya lagi, samping kanan. Memberikan ucapan selamat kepada orang yang merayakan hari besar keagamaan. Lalu cari lagi jodohnya. Ini tugas yang kalian kerjakan nanti di buku tugas. Ini ada sebuah cerita. Dengarkan baik-baik. Dan boleh dilihat juga di layar ada ditampilkan. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayangi kucingnya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina bermain sendiri, memanjat atap rumah,
berguling, ataupun bermain dengan bola adalah hal yang sangat disukainya. Pagi ini, Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Sekarang, bagaimana pendapat kita tentang sikap Lina yang sangat menyayangi kucingnya? Lina telah berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya, walaupun dia bukan manusia. Tetapi kucing juga makhluk ciptaan Tuhan. Berarti si Lina mau senang kepada kucingnya, mau merawat kucingnya, dia telah menjalankan perintah Tuhan. Ini termasuk pengamalan sila pertama. Yang kedua, tetangga Lina yang seorang dokter hewan, yang juga mau dengan ikhlas mengobati kucing si Lina. Berarti dokter itu juga telah menerapkan atau mengamalkan salah satu sila dari Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut. Kalian telah membuat patung pada pelajaran yang lalu. Supaya patung yang kalian buat kelihatan indah, tetapi karena patung kemarin kita buat dari plastisin itu ada yang berwarna-warni, berarti patungnya tidak perlu diwarnai. Tetapi kalau kita membuat patung dari tanah liat, agar patung kita kelihatan cantik, maka kelihatan indah, maka kita sebaiknya mewarnai patung kita itu supaya lebih menarik. Sebelumnya kamu telah teacher suruh buat patung Nusantara, yaitu berupa patung Monas. Yang kalian buat itu dari plastisin dan ada juga dari lilin. Kalau dibuat dari plastisin memang sudah ada berwarna-warni. Tapi kalau kita buat dari tanah liat, agar kelihatan patung kita itu bagus, maka sebaiknya patung kita itu kita cat dengan bermacam-macam warna sehingga lebih menarik kelihatannya. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan untuk mengecat patung adalah yang pertama cat akrilik atau disebut juga cat minyak. Ini boleh kita gunakan berbagai warna sesuai dengan selera kita, keinginan kita. Yang kedua, kita juga butuh koran bekas untuk alas kita bekerja, agar kalau ada catnya yang meleleh maka bisa tertampung dengan kertas koran tersebut sehingga meja atau lantai kita tidak kotor. Yang ketiga, air untuk campuran cat. Yang keempat, kita pastikan patung Nusantara kita itu telah kering, jangan masih basah. Peralatan untuk
mengecat patung. Yang pertama, kuas. Bisa kalian lihat nanti di layar, ada gambar kuas. Besar kuas tergantung pada kebutuhan kita. Apakah besar kuas yang besar ataupun kuas yang kecil. Yang kedua, palet atau wadah. Itu wadah tempat mengaduk cat. Langkah-langkah pewarnaan. Langkah-langkah kalau kita ingin memberi warna. Yang pertama, mula-mula kita campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air. Jadi cat tadi kita campur dengan air secukupnya. Jangan terlalu cair. Yang kedua, kita aduk dalam palet atau wadah lain. Kita aduk cat tadi pada tempat untuk mengaduknya yang disebut dengan palet. Seperti piring ya. Kalau seorang pelukis ingin mewarnai gambarnya, maka dia menggunakan palet tempat mengaduk cat. Yang ketiga, pastikan patung Nusantara sudah kering sempurna. Jadi jangan patungnya masih basah, kalau perlu kita jemur sebentar. Yang keempat, warnailah patungmu sesuai selera. Jadi kira-kira itu cara-cara untuk membuat patung agar patung kelihatannya lebih menarik. Nanti bisa kalian terapkan kalau kalian ingin mencobanya. Kita lanjut lagi pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 3. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mempelajari bahwa hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat sekali di dalam kehidupan kita. Dan teacher juga sudah pernah menyuruh kamu membuat apa manfaat tumbuhan dan apa pula manfaat hewan. Sekarang kita bahas apa manfaat tumbuhan bagi manusia ataupun lingkungan. Yang pertama, manfaat tumbuhan adalah 1. Sebagai bahan pangan atau bahan makanan bagi kita. Yang kedua, sebagai bahan sandang, bahan pakaian. Di mana bahan pakaian kita umpamanya ada yang terbuat dari kain katun. Kain katun bahan utamanya adalah kapas. Jadi kapas dipintal jadi benang. Benang ditenun jadi kain. Itulah yang kita jadikan pakaian kita. Yang ketiga, sebagai bahan obat-obatan. Contohnya jamu. Itu kan berasal dari tumbuhan. Yang keempat, bahan baku industri. Contohnya dari pohon karet. Ya, diambil getahnya. Nanti getahnya diolah menjadi ban. Kemudian pinus. Ya, atau cemara, di mana dapat diolah menjadi kertas ataupun furnitur untuk perabot rumah tangga. Kemudian ada juga lagi kelapa sawit, ya, diolah sehingga menjadi minyak goreng. Yang berikutnya, sebagai bahan baku kerajinan. Contohnya rotan dapat kita jadikan bahan perabot. Yang ketujuh, untuk menjaga lingkungan, yaitu untuk menyimpan cadangan air dan kemudian mencegah banjir sehingga kita terhindar daripada banjir. Itu kira-kira manfaat dari tumbuhan bagi manusia terutama. Kemudian manfaat hewan. Yang pertama juga sebagai bahan pangan kita, bahan makanan kita. Yang kedua, sebagai bahan sandang, umpamanya dari wool, dari bulu biri-biri ya, atau bulu domba, bisa dijadikan wool. Yang ketiga, bahan baku kerajinan, misalnya dari kulit sapi, nanti bisa kita jadikan ikat pinggang, kita jadikan sepatu dan sebagainya. Yang keempat, untuk penghasil tenaga.
Jadi hewan sangat bermanfaat bagi kita karena dia juga bisa memberikan tenaganya bagi kita sehingga meringankan pekerjaan kita, misalnya untuk membajak. Ya, jadi karena banyaknya manfaat hewan dan tumbuhan bagi kita, maka sudah sepantasnya lah kita melestarikannya. Bagaimana cara kita melestarikannya? Tentu dengan cara salah satunya mengembangbiakannya. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Di mana perkembangbiakan hewan juga terbagi dua, generatif dan vegetatif. Ada ovipar, vivipar, ovovivipar. Sekarang kita masuk dengan perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan juga terbagi dua. Ada yang disebut perkembangbiakan generatif, ada yang disebut perkembangbiakan vegetatif. Kita lihat pengertian masing-masing. Perkembangbiakan generatif ialah perkembangbiakan dengan melalui perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan tidak melalui perkawinan. Berarti tumbuhan itu sendiri mengembangbiakan dirinya, melibatkan satu induk saja. Kita lihat yang generatif. Tadi kita katakan bahwa perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui perkawinan. Adapun alat-alat perkembangbiakan pada tumbuhan adalah bunga. Di bunga itu terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan kita sebut benang sari. Coba lihat di layar, di sana teacher pampangkan gambar dari benang sari. Benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Di dalam kepala sari ada serbuk sari atau tepung sari. Itu alat kelamin jantan. Sekarang kita lihat alat kelamin betina. Alat kelamin betina pada tumbuhan adalah putik. Lihat di layar juga ada bagian-bagian dari putik. Di atas sekali kepala putik, kemudian tangkai putik, kemudian bakal buah bagian luar, dan kemudian bakal biji. Perkawinan pada tumbuhan itu disebut juga penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan ialah jatuhnya serbuk sari atau tepung sari ke atas kepala putik. Jadi terjadi pertemuan antara alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Serbuk sari jatuh ke atas putik dan turun ke bawah melalui tangkai putik. Nanti turun lagi ke bawah mencari bakal biji. Di dalam bakal biji, di luarnya bakal buah. Di dalam bakal biji itu terdapat sel telur atau disebut juga ovum. Jadi perkembangbiakan generatif diawali dengan penyerbukan. Melekatnya serbuk sari tadi. Setelah terjadi penyerbukan, maka akan terjadi pembuahan. Coba kalian lihat yang teacher tampilkan lagi di layar. Di sini ada gambar seri. Gambar pertama itu ada daun mangga beserta bunga mangga. Di mana bunga mangga didatangi oleh kupu-kupu. Tujuan kupu-kupu datang ke bunga mangga adalah untuk mengisap nektar. Sementara kedatangan kupu-kupu juga sangat dinanti-nantikan oleh tumbuhan. Ya, sangat dinantikan karena kupu-kupu akan membantu terjadinya perkawinan pada tumbuhan yang kita sebut penyerbukan. Kupu-kupu yang menolong memindahkan serbuk sari ke atas kepala putik. Tadi kita katakan setelah terjadi penyerbukan, maka terjadilah pembuahan.
di mana bakal buah akan menjadi buah, bakal biji akan menjadi biji. Jadi kepala putik dengan tangkai putik gugur. Yang berkembang bakal buah dan bakal biji. Bakal buah terus berkembang lama-lama menjadi buah. Di mana nanti di dalam buah ada biji. Kita lihat pada gambar ketiga itu biji yang tinggal. Berarti kita makan daging buahnya. Maka bijinya itulah yang nantinya bisa kita tanam menjadi tumbuhan baru. Jadi perkembangbiakan generatif, perkembangbiakan dengan menanam biji. Kita lanjut dengan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif lagi kita lihat. Yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan dengan tidak melalui perkawinan. Berarti di sini hanya melibatkan satu induk saja. Berarti tumbuhan itu sendiri yang mengembangbiakkan dirinya. Perkembangbiakan vegetatif dapat kita bagi atas dua bagian, yaitu yang pertama secara alami dan yang kedua secara buatan. Kita lihat yang secara alami. Yang pertama membelah diri. Lihat ke layar. Di sana ada membelah diri, contoh gambarnya. Ya, pada awalnya terdiri dari satu, kemudian dia membelah diri menjadi dua. Nanti dua menjadi empat, empat menjadi delapan. Nah, ini terjadi pada bakteri dan ganggang hijau. Tumbuhan yang membelah diri ini tidak bisa kita lihat dengan mata. Jadi harus menggunakan alat pembesar yang disebut mikroskop. Yang kedua yaitu dengan spora. Lihat gambarnya di sana tumbuhannya yaitu paku atau pakis dan juga lumut. Di sini pada gambar terlihat spora itu berada di belakang daun, di sebalik daun, berupa bintik-bintik hitam. Itu yang namanya spora yang akan menjadi tumbuhan baru. Yang ketiga, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, bambu, nanas, ataupun bisa kita tambahkan tebu. Lihat gambarnya. Pada induk pohon pisang tumbuh di sampingnya anaknya. Tunas baru tumbuh. Sebelahnya gambar bambu, pohon bambu. Berikut yang keempat dengan umbi. Umbi dapat kita bagi atas tiga. Lihat ke layar. Di sana ada umbi batang, ada umbi akar, dan ada umbi lapis. Umbi akar contohnya wortel, singkong, ya itu contoh lobak. Kemudian apa yang dimaksud dengan umbi akar? Umbi akar adalah akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi umbi akar itu umbinya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Tetapi umbinya ini kan tersimpan di dalam tanah. Umbinya ini kalau kita mau tanam, ini tidak akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru, berarti di atas umbi kita lebihkan ada batangnya sedikit. Ya, contohnya pada wortel, yang warna oranye saja kita tanam tidak tumbuh. Tetapi kalau kita lebihkan batangnya, umbi disertai batangnya, baru dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Jadi umbi akar kalau ditanam tidak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Makanya singkong tidak bisa ditanam umbinya.
Orang mengembangbiakkan singkong nanti dengan stek, berarti dengan vegetatif buatan, tidak umbinya. Berikut umbi batang. Contohnya kentang. Lihat di gambar. Kemudian ubi jalar atau disebut ketela rambat. Kalian lihat pada kentang itu ada mata-mata tunas. Nanti pada mata tunas itu akan keluarlah tunasnya. Itu yang akan menjadi tumbuhan baru. Jadi kalau umbi batang, umbinya ditanam, tumbuh. Apa yang maksud dengan umbi batang? Yaitu umbi yang merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Yang berikut, umbi lapis. Lihat contoh di sana. Contohnya adalah bawang merah, bawang bombay, kemudian dahlia. Ya, itu juga dahlia memiliki umbi. Apa itu umbi lapis? Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batangnya. Jadi kalau bawang bisa kita kupas lapis-lapis, ya, maka dia disebut umbi lapis. Umbi ini tersimpan di dalam tanah. Kita lanjut, akar tinggal. Akar tinggal disebut juga rizoma atau akar rimpang. Akar tinggal merupakan batang yang tumbuh dan menjalar di dalam tanah. Contohnya tadi sudah Cica sebutkan, yang akar tinggal yaitu kencur, kunyit, temulawak, jahe, ya. Kunyit itu termasuk, lengkuas itu juga termasuk memiliki akar tinggal. Rumput juga ya memiliki akar tinggal. Jadi kalau kita lihat tanaman rumput pada saat musim kemarau, bagian atas daunnya itu menguning semua, seolah-olah mati. Tetapi apakah dia mati? Dia tidak mati. Apabila datang musim hujan, maka kita lihat lagi keluar daun yang berwarna hijau. Berarti akarnya itu yang bertahan di dalam. Itu namanya akar tinggal. Kita lanjut dengan geragi. Lihat gambar. Apa itu geragi? Geragi disebut juga stolon ya, nama lainnya stolon. Geragi ialah batang yang juga menjalar, tetapi ada yang menjalar di dalam tanah, ada juga yang berada di atas permukaan tanah. Kalian lihat gambar. Contoh tanamannya stroberi, arbe, rumput teki, pegagan. Lihat, dia batang yang menjalar. Kalau rumput teki, batang menjalar tetapi di dalam tanah. Tetapi kalau stroberi, batang menjalar tetapi di atas permukaan tanah. Kalian suka makan kan stroberi? Nah, ini gambar dari tanaman stroberi. Kita lanjut. Yang berikutnya tunas adventif. Ialah tunas yang ada kalanya tumbuh di tepi daun. Lihat tanamannya, cocor bebek atau bunga wijaya kusuma juga tumbuh tunas baru di tepi daunnya. Kita lanjut dengan perkembangbiakan vegetatif tapi yang buatan. Buatan berarti membutuhkan bantuan. Bukan tumbuhan itu sendiri yang mengembangbiakan dirinya, tetapi butuh bantuan. Manusia misalnya, terutama manusia ya yang biasa membantu melakukan perkembangbiakannya. Yang buatan terdiri dari yang pertama cangkok. Mencangkok ialah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara, lihat gambar, mengupas kulit batangnya, lalu
setelah dikupas kulit batang, ada bagian yang basah dan berlendir yang kita sebut dengan kambium. Itu juga kita kikis, kita buang bagian yang basah dan berlendir itu. Berarti tinggal pada batangnya kayunya saja. Kemudian ditutup bagian yang sudah dikikis tadi, ditutup dengan tanah humus. Tanah humus maksudnya tanah yang subur, agar akarnya dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas tadi. Lalu dibalut dengan sabut ataupun dengan plastik. Kalau dibalut dengan sabut kelapa, itu sudah ada pori-pori yang bisa dimasuki oleh air pada saat umpamanya hujan atau pada saat kita siram. Tetapi kalau ditutupi dengan plastik, berarti plastiknya harus dibuat lubang-lubang kecil, sehingga pada saat kena hujan ataupun kita siram, air bisa mengena ke tempat yang dicangkok tersebut. Tumbuhan yang dapat dicangkok biasanya tumbuhan yang batangnya berkayu, berarti biji tanaman tersebut, biji buahnya berkeping 2, batangnya berkayu keras, itu baru bisa dicangkok. Dan nanti buahnya bisa dimanfaatkan. Contoh tumbuhan yang batangnya berkayu, yang keras, biji berkeping 2, yaitu jeruk, biji buahnya berkeping 2, rambutan, kemudian mangga, apel, dan sebagainya. Kita lihat kelebihan tanaman dicangkok. Apa keuntungan tanaman itu dicangkok? Yang pertama, berbuah lebih cepat dibandingkan kalau ditanam dari biji. Jadi kalau tanam dari biji sangat lama sekali kita tunggu sampai dia besar, baru bisa dia berbuah nantinya. Jadi yang pertama, berbuah lebih cepat. Yang kedua, batangnya langsung besar. Jadi tempat yang kita cangkok bagian bawahnya itu akan tumbuh akar, itu kita potong. Jadi batangnya itu langsung besar. Yang ketiga, memiliki sifat yang sama dengan induknya. Ini maksudnya, kalau tadi kita makan buah mangga, rasa buahnya manis, berarti kalau kita tanam dengan cangkok, nanti tumbuh menjadi tanaman baru, rasa buahnya dijamin sama dengan rasa buah yang pertama yang kita makan tadi, pasti manis. Tapi kalau kita tanam dari biji, belum tentu dijamin manis. Kalau yang kita makan bijinya tadi, buahnya manis, kalau kita tanam bijinya belum tentu, belum bisa dijamin buahnya juga manis. Karena bisa saja serbuk sarinya berasal dari buah yang masam. Jadi unsur masamnya lebih banyak, pindah ke unsur manisnya lebih sedikit. Maka kemungkinan yang muncul adalah tanaman baru yang buahnya rasanya masam. Kerugian dari mencangkok. Yang pertama, akar kurang kuat karena akarnya baru tumbuh sementara batangnya sudah besar. Yang kedua, umur tanaman lebih pendek, lebih cepat mati daripada yang ditanam dari biji. Yang kedua, stek. Apa itu stek? Stek adalah memotong bagian dari tumbuhan. Bisa saja batangnya kita potong, ya. Lalu potongan itu kita tanam langsung dan nanti dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tetapi yang batangnya masih memiliki mata tunas. Contoh tanaman yang dapat di stek: singkong atau ubi kayu, mawar, asoka, dan lain-lain. Ya, kalau mawar
Yang kita potong adalah batangnya. Singkong juga bagian batangnya yang dipotong sebagian, lalu itu yang ditancap ke tanah. Okulasi. Okulasi ialah perkembangbiakan dengan cara menempelkan mata tunas dari suatu tanaman ke batang tanaman lain. Jadi pada batang ada kalanya memiliki mata tunas yang melingkar-lingkar itu. Ya, bisa saja ini berarti kita menggabungkan dua buah tanaman. Ya, kalau batang pertama di mana batangnya buahnya manis, sedangkan batang yang kedua akarnya batangnya kokoh. Kita ingin tanaman yang kita tanam itu serba baik. Batangnya kuat, akarnya kuat, dan juga kita ingin buahnya manis. Maka kedua sifat ini digabung ya dengan cara menempelkan mata tunas tadi. Nanti akan tumbuhlah tunas baru, itulah yang kita potong dan kita tanam. Yang tumbuh tanaman baru yang serba baik. Itulah sebabnya orang mau melakukan okulasi supaya muncul tanaman baru yang mutunya lebih baik daripada yang pertama ditanam. Yang berikut menyambung atau mengenten. Perkembangbiakan dengan menyambung atau mengenten yaitu dengan cara menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Ya, batangnya itu disambung. Tentu lingkaran batangnya harus sama besar. Juga tujuannya untuk mendapatkan tanaman baru yang serba baik, yang memiliki sifat-sifat unggul. Ya, jadi kalau ditanya apa tujuan orang melakukan okulasi dan enten, maka jawabnya untuk meningkatkan mutu tanaman supaya tanaman yang baru muncul serba baik semuanya. Berikut merunduk. Merunduk ialah perkembangbiakan dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian dari batang. Tapi sebelum dirundukkan dipotong dulu sedikit batangnya yang akan dirundukkan itu. Lalu baru dibenamkan di dalam tanah. Setelah beberapa lama, batang yang kita benamkan di dalam tanah itu akan muncul akar pada bagian bawahnya. Dan dia akan menjadi tanaman baru. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kita ikut melestarikan keberadaannya. Inilah yang merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur itu kita perlihatkan dalam bentuk sebuah poster. Coba kalian lihat contoh-contoh dari poster. Pada layar ada poster tentang tumbuhan, ada juga poster yang menyangkut dengan hewan saja ataupun gabungan dari hewan dan tumbuhan. Lihat gambar poster di layar. Poster ialah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Jadi poster itu berupa sebuah gambar, ya, dan pada gambar itu juga memiliki tulisan. Misalnya di sini terlihat sebuah poster tentang menjaga kelestarian lingkungan, di mana pohon-pohon ditebang
Kata-katanya di sini, lindungilah hutan, jangan ditebang. Jadi dengan adanya poster ya yang kita pampangkan, ada kalanya ditempelkan di tembok, di tempat umum, kendaraan, dan tempat yang strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Dengan membaca kata-kata dalam poster, maka orang-orang bisa menjadi sadar tidak melakukan tindakan yang dapat memusnahkan tumbuhan ataupun hewan. Poster lebih mementingkan gambar daripada kata-kata. Jadi kata-katanya tidak banyak, gambarnya yang lebih diutamakan. Beda dengan iklan ya. Kalau iklan lebih mementingkan kata-kata supaya konsumen, para pemakai tertarik untuk membeli hasil dari produksi orang yang memproduksinya. Tetapi poster hendak menyadarkan orang supaya jangan melakukan hal-hal yang tidak baik yang bisa merugikan lingkungan ataupun hewan dan tumbuhan. Contoh-contoh beberapa poster, silakan lihat. Ya, di sini lestarikan hutan agar hidup kita nyaman. Jangan potong atau tebang hutan karena nanti kita juga yang akan menanggung resikonya. Terjadi banjir, terjadi tanah longsor, terjadi erosi dan sebagainya. Sini selamatkan hidupnya, selamatkan hidupmu. Jadi kalau kita selamatkan hidup hewan, berarti hidup kita juga selamat. Kalau kita tidak musnahkan hutan-hutan, berarti hewan diam di dalamnya dengan tenang. Tapi kalau kita musnahkan, kemungkinan hewan akan menyerang rumah-rumah penduduk karena tempat diamnya sudah tidak ada lagi. Maka dia menyerang ke rumah-rumah penduduk. Akibatnya penduduk yang menanggung resikonya. Jangan memperdagangkan kami. Maksudnya janganlah manusia memperdagangkan atau mengadakan jual beli tentang hewan-hewan langka. Jadi hewan langka kita lindungi, bukan untuk kita perjualbelikan. Di sini kita tampilkan lagi sebuah cerita. Lihat di layar ya. Pada hari Minggu, Nina diajak ibu untuk mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah atau TMII yang berada di Jakarta Timur. Awalnya Nina tidak merasa tertarik diajak ibu ke tempat tersebut. Nina lebih senang bermain dengan teman-temannya daripada pergi ke TMII. Sesampainya di sana, ternyata Nina sangat terpukau dengan keindahan anjungan-anjungan dari setiap daerah di seluruh Indonesia. Hal ini semakin membuat Nina penasaran. Nina ingin mengetahui lebih banyak lagi segala sesuatu tentang kebudayaan daerah. Nina pun tidak menyesal dan merasa senang karena telah diajak oleh ibu ke TMII. Jadi, apa kesimpulan dari cerita teacher ini? Kalau kita lihat, kesimpulannya adalah Nina merasa senang dan ingin mengetahui informasi tentang kebudayaan daerah. Jadi pada awalnya dia tidak suka, ternyata dia semakin penasaran, ingin mendapatkan keterangan-keterangan tentang kebudayaan daerah yang ada di dalam Taman Mini Indonesia Indah. Itu kesimpulannya. Dia merasa senang
dan ingin mengetahui informasi tentang kebudayaan daerah. Jadi nanti silakan kalian buat tugas. Ica berikan sebuah cerita juga. Kalian buatkan apa kesimpulan dari cerita ini. Oke. Sekian pelajaran teacher hari ini. Jadi untuk tugas sebuah cerita, di mana teacher berikan sebuah cerita di mana kalian buatkan kesimpulan dari cerita itu. Dan yang kedua, kalian buatkanlah sebuah poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Silakan kalian cari sumbernya dari mana. Poster, gambar. Jadi poster mementingkan gambar daripada kata-kata. Buat yang bagus ya. Selamat bekerja.